Pada malam hari ini kita akan baca Bayanul Ilmi alladzi huwa fardu ainin, yaitu bab yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-babus tsani fil ilmil mahmud wal mazmum wa aqsamuha wa ahkamuha. Ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang ilmu yang hukumnya fardu ain. Nanti setelah itu baru ilmu yang hukumnya dipelajari, ini hukumnya fardu kifayah. Nah, ada persepsi yang mengatakan ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Bapak setuju nggak nih? Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Matematik itu ilmu agama apa ilmu umum? Biologi ilmu agama, ilmu umum. Umum. Padahal matematik ya ilmu agama, biologi juga ilmu agama aslinya gitu Pak. Jadi Imam Al-Ghazali tidak berpendapat seperti itu. Jadi beliau membagi ada ilmu yang wajib ain, ada ilmu yang wajib kifayah dalam mempelajarinya. Jadi kalau ilmu biologi bisa jadi menurut beliau adalah fardu, ilmu yang fardu kifayah. Karena alam raya ini terbentang untuk dipelajari. Makanya kata ikro atau kalimat ikro itu maknanya ya tersurat juga tersirat. Yang tersurat ya kita baca ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini. Nah yang tersuratnya, yang tersiratnya adalah alam raya ini. Jadi sangat luas sekali, sangat dalam sekali kalau kita memang benar-benar memahami perintah ikro itu. Ya, bahwa suatu saat kan begini, ada seorang petani habis nanam semangka, habis panen semangka, kelelahan. Terus kemudian berteduh di bawah pohon beringin. Setelah itu lagi anak-anaknya santai, ngopi, ngadem gitu ya. Nyari angin, tiba-tiba dia berpikir, lihat ke atas, lihat tanamannya, lihat ke atas pohon beringin berbuah, pohonnya besar, buahnya kecil. Yang ditanamnya semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Ini Allah gimana menciptakan pohon? Kok nggak adil? Ya, yang adil kan pohonnya besar, buahnya besar, harusnya begitu. Pohonnya kecil, buahnya kecil. Tapi kok ini pohonnya besar, buahnya kecil? Iya ya. Nanti juga tahu hikmahnya. Kita beriman saja. Tiba-tiba nggak lama itu buah beringin jatuh, niban hidungnya. Jadi hidungnya ketiban buah beringin. Apa jadinya tuh komentar? Ayo. Untung pohon beringin buahnya kecil. Coba gimana kalau pohon beringin buahnya besar? Habis dia tuh hidung pengek. Ya gitu. Jadi kita beriman kepada Allah dengan cara tafakur seperti itu tuh, ya. Ketemu tuh Allah keadilannya. Oh begitu. Jadi jangan gampang protes. Gimana sih sama-sama anaknya kok yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1. Itu protes tuh Pak. Protes namanya ya. Gimana sih sholat tahajud rajin, duha rajin, kok saya lebih miskin daripada dia padahal dia pemaksiat. Kan begitu kan ya? Tuh, sering begitu kita tuh. Tidak sampai kepada membaca yang sesungguhnya. Hakikat Allah itu seperti apa. Makanya diajarkan dan dianjurkan ngaji itu jangan hanya sampai ke batas syariat saja, sampai ke hakikat kalau ngaji itu. Kalau kata syair Gus Dur itu jangan ojo guru ngaji syariat bloko begitu ya. Lalu carilah guru waskito. Waskito itu yang bisa menerawang, yang bisa tahu masa depan. Kalau alam, kalau sekarang masih ada enggak. Tapi murid yang baik itu adalah murid yang taat pada gurunya. Sebagaimana anak yang baik adalah anak yang taat pada
orang tuanya. Suksesnya Imam Bukhari itu karena taat pada gurunya, Pak. Imam Bukhari itu sebetulnya ahli fikih, tapi berhubung gurunya melihat kecerdasannya yang luar biasa, lalu disuruh beliau untuk mendalami ilmu hadis. Jadilah beliau perawi hadis karena taat pada gurunya. Ya. Kisah-kisah ulama-ulama Indonesia juga demikian. Bagaimana alimnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu karena taatnya pada gurunya. Sehingga ada apa disebutnya dilema atau ditemukan di sana kontroversi. Bagaimana kalau gurunya nggak pinter? Bagaimana kalau gurunya nggak benar? Jadi sampai Imam Syafi'i berpendapat atau berdoa, ya Allah, tutupi aib guruku dari penglihatanku, biar aku tidak melihat sedikit pun kesalahan dari guruku. Karena kalau sedikit saja melihat kesalahan gurunya, lama-lama murtad jadi muridnya. Itu berbahaya tuh Pak. Resikonya bukan buat guru tapi buat kita. Tapi murid yang terus istiqomah kepada gurunya, nah itu Allah akan berikan karomah. Walaupun gurunya nggak begitu pinter, walaupun gurunya kadang bahasanya itu nggak mencerminkan guru, ya begitu. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana taatnya seorang murid kepada gurunya, bagaimana taatnya seorang anak kepada orang tuanya. Saya sering mendapat pertanyaan kasus anak yang broken gara-gara ayah ibunya bercerai. Dan ayahnya lama tidak bertanggung jawab sampai dia usia SMA. Nah, orang tua seperti itu kan orang tua yang zalim. Tapi anak yang soleh tidak akan mengatakan, tidak akan menuduh, tidak akan menghujat, walaupun bapaknya adalah orang yang zalim pada dirinya. Dia tetap akan mengakui kalaupun dia kembali kepada anaknya, itulah bapakku. Ya, walaupun bapaknya nggak bagus sifatnya gitu Pak, maka anak ini adalah anak yang akan mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faktornya bukan kepada siapa, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Jadi kalau bisa kita itu jangan banyak koreksi orang lain, tapi koreksi diri sendiri. Itu yang bagusnya seperti itu, tapi kadang kita nggak tahan, yang kelihatan tuh salahnya orang, ya, sehingga dirinya sendiri itu nggak kebaca kesalahannya. Nah, jadi kembali kepada tadi, makna ikro itu sangatlah luas sekali, ya, bukan hanya yang tersurat, tapi lebih-lebih adalah yang tersirat, sehingga tadi bisa membaca semua keadaan, ya, bisa dibaca manfaatnya semua makhluk Allah itu, sehingga kalau kita menemukan kejadian ada rusa misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, datang harimau gitu Pak, itu kan nasibnya rusa udah nggak bisa melawan, kepepet itu, sampai kemudian diterkam. Kita kan gemes lihatnya Pak, gemes sama harimaunya. Ya kalaupun kita bisa menolong, tuh dipukul harimaunya kan, begitu ya. Tapi lalu kita berpikir, apakah ini sudah sudah adil Allah menciptakan makhluknya dengan cara memakan seperti itu? Kenapa rusa yang jadi korban, harimau yang berkuasa? Gitu. Nah di sini kesempatan kita terus mempelajari hikmah di balik kejadian alam semesta ini. Itu sangat banyak sekali. Nah oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, teori tentang ilmu menurut Imam Al-Ghazali bahwa ilmu itu ada dua hukum mempelajarinya. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yaitu dalam rangka mencerdaskan diri ini agar kita tidak salah menilai, terutama menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Wa qala aidan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang tadi
mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kemudian waqtalafan nas fil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslim. Para ulama berselisih pendapat menurut Imam Ghazali nih Pak, penelitian beliau, riset beliau tentang ilmu yang fardu itu apa saja, yang fardu ain itu apa saja. Kalau misalnya ada 5 urutannya dari mana saja, kalau ada 7 dari mana saja, itu pada para ulama berbeda pendapat. Fatafarraqu fi aktsar minan isrina firqah. Kata beliau, mereka berbeda pendapat sampai kepada 20 pendapat lebih. Wala nutilu binaqlit tafsil, dan kami tidak akan memperpanjang dengan dalil-dalil, dengan rinci ya, dengan rinci. Walakin hasiluhu anna kulla fariqin nazzalal wujub alal imil ladzi huwa bisodadin. Tetapi hasil dari semua itu, kata beliau, adalah kesimpulannya, maksudnya para ulama yang berbeda pendapat tadi, intinya mereka saling mengandalkan, saling menekankan, saling mewajibkan apa yang mereka seriusi dalam belajarnya, dalam mempelajarinya. Misalnya, faqala al-mutakallimun, berkata para ulama mutakallimun. Ulama mutakallim itu ulama yang berkonsentrasi, menseriusi dalam bidang akidah. Ulamanya disebut ulama mutakallimin atau mutakallimun, ya, atau ulama akidah atau ulama tauhid. Berbicara begini kata mereka, yang paling utama, yang fardu ain itu, kata beliau, kata mereka, yaitu ilmu kalam, yakni adalah ilmu kalam. Saya akan bacakan satu persatu berikut alasannya ya Pak. Nanti Bapak simpulkan sendiri atau nanti kita simpulkan bersama mana menurut Bapak yang paling utama. Karena menurut saya keutamaan itu berbeda-beda tergantung subjeknya. Menurut Bapak yang utama itu kalau zikir berjamaah. Karena saat zikir berjamaah itu rasanya nikmat ya, begitu ya. Kompak, terus bergemuruh, apalagi. Ya pokoknya nikmat lah, kata menurut orang awam. Tapi menurut orang-orang muqarrabin, zikir yang paling nikmat tuh zikir saat sendirian. Bahkan mereka membuat sebuah tempat halwat, tempat kholwat. Di dalam ruangan rumahnya kadang digali lagi, kedalaman 2 meter, lebar panjang 2 meter. Situ ada tangga masuk, ya, di situ kemudian menyendiri zikir. Itu menurut mereka yang nikmat seperti itu, yang afdol seperti itu. Jadi yang mana yang afdol? Dikembalikan kepada pelakunya. Ya. Sedekah itu yang afdol yang apa? Yang sir apa yang jahar? Yang terang-terangan atau yang tersembunyi? Dikembalikan kepada siapa yang bersedekahnya. Gitu Pak. Kalau yang bersedekahnya Pak RT atau Pak Lurah atau Wali Kota, yang apabila dengan sebab sedekahnya itu terang-terangan orang-orang atau jamaah pada ikut nyumbang, maka bagi beliau yang utama adalah sedekah dengan cara terang-terangan, gitu. Begitu Pak ya. Jadi yang dimaksud utama itu dikembalikan kepada siapa diri kita, bagaimana cara melakukannya, yang menyebabkan datangnya banyak faidah atau banyak fadilah. Nah begitu. Jadi kalau misalnya ulama mutakalimun berpendapat, kata beliau atau kata mereka, yang utama itu adalah ilmu kalam. Mari kita lihat alasannya. Idbihi yudrikut tauhid, karena dengan ilmu kalam akan didapati, akan ditemukan tauhid yang benar. Wa ya'lamu bihi dzatullah wa ya'lamu bihi wa yu'lamu bihi dzatullah subhanahu wa sifatuh. Diketahui kemudian dengan ilmu
apa tadi, ilmu kalam itu zatnya Allah dan juga sifat-sifatnya. Nah, segitu alasannya Pak. Ulama mutakalimun berpendapat ilmu yang paling utama, yang paling fardu ain dipelajari yang pertama adalah ilmu apa? Ilmu kalam kata mereka. Karena dengan ilmu kalam kita terhindar dari kemusyrikan. Karena yang dimaksud tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kalau berbicara mengesahkan Allah berarti adalah menghindari kemusyrikan. Karena kita semua tahu dalam Al-Quran maupun hadis, dosa yang terbesar itu adalah dosa musyrik, Pak. Dosa musyrik, ya. Dan kezaliman yang paling besar yang musyrik, begitu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, dengan ilmu kalam ini kita akan terhindar dari kemusyrikan, sehingga ibadah kita tidak akan tercemar oleh kemusyrikan. Ibadah kita akan mulus-mulus saja, karena banyaknya ibadah kita, seringnya kita beribadah, sekali dicemari oleh kemusyrikan, tuh ibadah-ibadah tersebut nanti bisa hangus. Sayang. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, ya, tapi Allah mengampuni dosa selain musyrik. Yang dimaksud kalimat ini adalah bila mana si pelakunya tidak mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau mohon ampun ya Allah Maha Pengampun, Pak. Tidak ada dosa yang tidak diampuni jika pelakunya minta ampun. Tapi hak prerogatif Allah akan mengampuni dosa apapun, baik hambanya minta ampun ataupun tidak, itu hak Allah. Kecuali musyrik. Musyrik harus dengan cara minta ampun. Nah, di kalangan para fuqaha, para mutakallimun, para apalagi mutasawwifun juga. Mutasawwifin itu ulama tasawuf. Jadi ulama itu ada ulama mutakallimun, yakni ulama akidah. Ulama fuqaha, yaitu ulama ahli fikih. Ulama mutasawwifun, yaitu ulama ahli tasawuf. Ya Pak ya. Ada berapa ulama itu? 3. Kalau secara garis besar, kalau secara rinci ya banyak lagi. Ulama nahwiyin, ulama ahli nahwu. Ulama mutasarrifin, ulama ahli sorof. Ya. Ulama mantikun, ulama ahli mantik. Ulama muhaddisun, ulama ahli hadis. Ulama mufassirun, ulama ahli tafsir, begitu. Kalau dirinci seperti itu. Tapi secara garis besar, ada ulama ahli akidah, yaitu ulama mutakallimun, ulama ahli fikih, yaitu fuqaha disebutnya, dan ketiganya adalah ulama mutasawwifun, yakni ulama ahli tasawuf. Karena ajaran agama itu secara garis besar ada 3, yaitu akidah, kemudian fikih, dan atau syariat, dan yang ketiganya adalah akhlak atau ihsan atau tasawuf. Maka dari pernyataan ini bahwa ilmu yang paling utama kalau menurut mereka adalah ilmu kalam, karena dengan belajar ilmu kalam nanti akan terhindar dari kemusyrikan, karena yang sesungguhnya akan merusak ibadah adalah kemusyrikan. Siapa yang selamat dari kemusyrikan, maka dia akan selamat dari bencana neraka, bencana musibah, bencana yang akan menghabiskan nilai-nilai ibadahnya. Itu menurut pandangan ulama mutakallimun. Alasannya begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan ilmu kalam maka akan tahu dalam pengetahuan kita bahwa Allah itu punya zat, punya sifat, punya af'al, dan punya asma. Asma kalau bahasa Indonesia apa artinya? Penyakit. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia asma itu penyakit, Pak. Penyakit apa?
Tapi asma bahasa Arab artinya nama-nama. Makanya ada Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi Allah tuh punya zat, Allah tuh punya sifat, Allah itu punya af'al, perbuatan. Allah tuh punya asma, ya, punya asma. Nah, semua ini adalah qadim, dahulu. Jadi Allah itu tidak didahului oleh tidak adanya. Kalau kita didahului oleh tidak ada. Pak Jajang tadinya ada apa tidak ada? Tadinya tidak ada. Tahun berapa lahir jadi ada gitu. Ya. Masjid ini tadinya tidak ada. Dibangun lalu ada. Tapi kalau Allah tidak didahului oleh tidak ada, artinya nggak bisa Allah tuh ditanyakan kapan mulai adanya Allah, yang nggak bisa. Itulah mentauhidkan Allah. Dengan belajar ilmu kalam kita akan punya kesimpulan seperti itu. Ya, maka ilmu kalam itu luar biasa, Pak. Perbedaan pendapat di kalangan mutakalimun itu dapat menyebabkan saling mengkafirkan. Tapi kalau di dalam ilmu fikih tidak sampai mengkafirkan, hanya sebatas membid'ahkan. Jadi mengkafirkan dengan membid'ahkan bahaya mana? Bahaya mengkafirkan, Pak, bisa bunuh-bunuhan tuh. Kalau sudah disebut kafir, itu darahnya halal. Maksudnya darahnya halal tuh boleh dibunuh. Sebab ada orang yang memahami halal darahnya itu maksudnya diminum. Bukan, itu salah. Kalimat halal darahnya itu kalimat majaz. Maksudnya adalah halal dibunuh. Itu kiai itu ngomong sembarangan katanya, halal darahnya. Emang boleh diminum darah? Ini berarti kamu yang nggak paham. Maksudnya halal darahnya itu boleh dibunuh. Bagaimana sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena adanya akidah sebelumnya yang saling mengkafirkan, yang saling menyesatkan, yang tidak ada henti-hentinya saling membunuh, yaitu akidah Khawarij, ada akidah Mu'tazilah, ya, banyak akidah-akidah seperti itu yang kemudian menyebabkan umat Islam saling mengkafirkan, saling membunuh. Maka dengan akidah yang benar, umat Islam akan saling menghormati, tidak sampai kepada ekstrim menyikapinya sehingga saling membunuh. Sungguh pun demikian, memang masih ada akidah-akidah yang dinilai sesat. Nah, ketika akidah itu sesat, memang hukumnya kafir. Hukumnya kafir, Pak. Misalnya, yang sudah qat'i itu adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, pungkasan para Nabi dan para Rasul. Artinya, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ada orang namanya misalnya Lia Aiden ngaku Nabi. Ada orang kemudian namanya Musodek ngaku Nabi. Mirza Ghulam Ahmad misalnya diakui sebagai Nabi. Itu akidah seperti itu akidah sesat. Ya, akidah sesat. Tuh taunya kita sesat karena belajar akidah, Pak. Kalau nggak tahu belajar akidah nggak pernah tahu bahwa itu sesat. Begitu. Tapi yang menarik Imam Malik, Pak. Imam Malik itu pernah ditanya, kenapa Anda tidak mengarang kitab akidah? Karena saya takut kalau ngarang kitab akidah salah, risikonya besar. Tapi kalau fikih salah, paling sebatas bid'ah, kayak gitu. Jadi kalau akidah berat. Termasuk musyrik tuh, Pak. Yang kadang kita mudah memusyrikan dan kita juga kadang mudah melakukan kemusyrikan. Jadi dua kubu ini saling memudahkan. Yang pertama mudah berbuat musyrik, yang keduanya mudah memusyrikan. Dua-duanya nggak benar, aslinya nggak benar. Yang benar itu proporsional. Yang disebut musyrik itu apa? Secara teori
kebahasaan, ya, secara teori kebahasaan, musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah itu adalah menduakan dalam hal kemampuan yang dimiliki Allah, dialihkan atau dimiliki kemampuannya oleh orang lain, bukan dipahami bahwa orang lain memiliki kemampuan dari Allah. Begitu. Yang menyembuhkan dokter, yang memberi rizki itu yang nunggu pohon, tuh begitu. Yang mengabulkan doa tuh Nabi Muhammad. Itu kayak gitu tuh namanya mengakui kemampuan yang dimiliki Allah dimiliki juga oleh makhluknya. Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Ghazali di dalam kesimpulannya yang saya baca adalah menyekutukan Allah itu adalah dengan selain Allah. Yang namanya selain Allah itu adalah makhluknya. Yang namanya makhluknya itu bukan hanya bicara kuburan, bukan hanya bicara jimat, bukan hanya bicara jin. Jadi kalau bicara musyrik tidak melulu, tidak apa namanya disebutnya, tidak hanya bicara tiga hal ini. Yang tidak adil, yang sering saya selalu ingin komentar, ini manakala mereka kalau urusan ini, urusan musyrik hanya berurusan ini saja. Ziarah, minta-minta di kuburan, musyrik gitu ya. Apalagi minta tolong kepada selain Allah, musyrik. Atau minta tolong kepada siapa? Kepada misalnya kepada keris. Ya gak? Keris itu musyrik. Ya bisa benar bisa tidak. Bisa benar bisa tidak maksudnya gimana? Jadi begini Pak, keris itu selain Allah bukan? Selain Allah ya. Selain keris apa selain Allah? Selain Allah, selain keris apa? Pistol termasuk bukan? Pistol itu selain Allah bukan? Selain Allah kan? Jadi ada benda-benda selain keris yang punya kekuatan, diantaranya pistol, Pak. Apalagi selain pistol? Golok. Apalagi? Iya banyak. Jadi kalau minta tolong kepada pistol boleh, kenapa minta tolong kepada keris nggak boleh? Kan begitu. Tapi kalau mau berpikir adil, ya tiga-tiganya boleh harusnya. Nah sekarang begini, karena yang diyakini bukan kerisnya, tapi kekuatan di dalam kerisnya. Nah berarti beda lagi kalau itu. Beda dengan kekuatan dalam pistol. Sama, pistol juga bukan pistolnya, tapi kekuatan yang ada dalam pistolnya. Ada gak kekuatannya? Ada apa? Peluru, ya api, ya peluru gitu. Nah jika mau adil, mau apa namanya proporsional, jangan hanya bicara masalah yang gaib. Sehingga kemudian kesimpulannya begini, jangan sekali-kali minta tolong sama jin, musyrik. Jin sama polisi bedanya apa? Kan sama-sama selain Allah, sama-sama makhluknya. Boleh nggak minta tolong sama polisi? Boleh nggak? Boleh. Kenapa minta tolong sama jin nggak boleh? Sama-sama makhluk kan? Nah harusnya begitu maksud saya Pak Adil. Nah nggak bolehnya di mana? Misalnya ternyata nggak bolehnya bukan di faktor jinnya, tapi minta sesuatu yang kekuatannya adalah kekuatan Allah dialihkan ke jin. Nah itu memang benar nggak boleh Pak kalau begitu. Nggak boleh kalau seperti itu, ya. Tapi kalau menggunakan kekuatan jin kitanya bisa, lalu minta tolong sama dia, nggak apa-apa. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Ya enggak? Di Al-Quran kan ada tuh. Ketika Nabi Sulaiman sudah, katakanlah bahasa kitanya buntu, gimana cara mengislamkan Ratu Bilqis? Itu ada usulan dari Ratu Bilqis, ya. Usulan apa ya? Pokoknya singkatnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaannya, istananya Ratu Bilqis? Ada yang memahami ars itu kursi. Oh ya kursi mah gampang lah ya. Yang susah kan istana Pak. Ars itu maknanya istana. Ya, memindahkan istana Ratu Bilqis ke samping istananya Nabi Sulaiman.
Lalu seorang jin yang bernama Ifrit berdiri. Paduka, kalau Paduka percaya sama hamba, izinkan sebelum Anda duduk dari tempat Anda berdiri, kan waktu itu Nabi Sulaiman berdiri, ya, atau sebelum bangun, nah, saya lupa tuh berdiri apa bangun waktu itu. Pokoknya di antara bangun dan duduk itu, Anda sebelum duduk saat Anda berdiri, istana sudah ada di depan. Saya sanggup katanya. Itu kalau begitu namanya apa? Minta tolong bukan? Minta tolong kan ya? Lalu istana Nabi Sulaiman itu, Pak, apa disebutnya tuh? Hiasannya itu bukan cat emas, tapi emas beneran. Emas itu dari dasar laut. Yang nyari itu jin. Karena Nabi Sulaiman itu mampu mengendalikan jin, angin juga bisa Nabi Sulaiman dikendalikan oleh beliau. Ya, misalnya nih, ada kisah di mana Nabi Sulaiman saat itu kedatangan tamu namanya Israel. Israel di situ menyerupai seseorang. Matanya melotot terus diperhatikan oleh Nabi Sulaiman tuh. Ya, tapi kelihatannya bukan ke saya, ke ini nih, ke pengawal saya gitu ya. Ada apa nih gitu. Lalu setelah rapat selesai, menghadap ya ke Nabi Sulaiman. Ada apa katanya? Saya Israel, saya lagi bingung katanya gitu. Ini waktunya mau mati kok masih ada di sini orang katanya. Tapi jadwal matinya bukan di sini tapi di daerah anu gitu. Tiba-tiba orang ini Pak minta tolong sama Nabi Sulaiman ketika bertanya, itu siapa ya Rasulullah? Itu Israel katanya, mau nyabut nyawamu. Gemeteran tuh Pak begitu. Akhirnya minta tolong sama Nabi Sulaiman. Kalau gitu tolong ya Rasulullah katanya, pindahkan saya dari tempat ini. Akhirnya dipindahkan oleh Nabi Sulaiman mengutus angin di tempat yang ditentukan. Sampai sana Israel sudah nungguin. Baru Israel nggak bingung, oh pas banget jadwal dia mati jam sekian di sini, langsung cabut tuh Pak. Ya, jadi Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, mengendalikan hewan, mengendalikan jin. Ya, ada kisah-kisah yang menarik dari Sodakoh juga diantaranya Nabi Sulaiman mengutus jin untuk jaga pohon di mana ada seekor burung yang mengadu, yang tiap hari nggak bisa beranak karena setiap bertelur diambilin mulu oleh seorang petani. Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menungguin pohon itu. Juga jin minta tolong, Nabi Sulaiman minta tolong sama jin. Jadi kembali ke tadi konteksnya adalah mari bicara proporsional, jangan mengukur rata dan menghukumi secara secara merata. Jadi jangan jangan disamakan semua. Jangan disebut minta tolong sama jin itu kafir semua, musyrik semua, enggak. Bagaimana yang dimaksud minta tolong itu seperti apa? Yang dimaksud minta tolong yang musyrik itu bila mana jin ini diyakini punya kemampuan seperti kemampuannya Allah dan yang memberi kemampuan bukan Allah, jin itu sendiri. Sehingga kitanya dikendalikan oleh jin jadinya. Sehingga berbuat sesuai kemauan jinnya. Nah itulah yang menyebabkan seseorang musyrik ketika berserikat dengan jin. Jadi bahasanya jangan dipukul rata. Ziarah kubur musyrik, jangan dulu berkata seperti itu. Musyriknya di mana? Bapak kalau jamaah haji nih, teman saya baru pulang dari haji, Bu Hilya namanya, dia bercerita ke saya, Oji katanya, ini saya dapat buku gratis katanya. Saya udah paham apaan? Itu misi, saya bilang gitu. Ada misinya. Misi apaan katanya? Saya bukain akhirnya kan. Nih, bahasa Arab gitu dia, paham dia. Jadi kalimat-kalimat tuh ya jangan ziarah ke Nabi, musyrik, jangan ziarah ke Baqi gitu, Pak. Kalimat-kalimat itu yang didoktrin. Jadi begitulah mereka memahami kemusyrikan serampangan ya, bukan sedetail Imam Asy'ari. Kalau Imam Asy'ari detail banget. Jadi kesimpulannya untuk sementara ini, jangan mudah berbuat musyrik, jangan mudah memusyrikan. Karena kalau mudah memusyrikan tuh nanti kemusyrikannya bisa kembali pada dirinya sendiri kalau yang pelakunya tidak berbuat musyrik.
Ya, memang banyak pelaku musyrik dalam ziarah, banyak Pak. Banyak orang-orang awam tuh kalau ziarah tuh banyak. Saya pernah menemukan di Sunan Gunung Jati itu yang memang yang tidur di situ gitu ya, udah tidur ya nyembah-nyembah gitu Pak, nyembah-nyembah. Ya tapi karena nggak ada pengawalan ketat dari laskar Islamnya ya sehingga ya dibiarkan saja ya. Ada minta-minta begitu. Ya minta-minta juga tidak semuanya juga diharamkan atau disebut musyrik. Nah, ini perkara ini atau masalah musyrik ini sangat panjang lebar, sangat dalam ya, harus hati-hati juga. Saya juga tidak boleh serampangan. Maka apabila nanti ada kalimat yang salah, tolong koreksi. Nanti kalau salah nanti saya ralat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang membuat kita dekat dengan musyrik dan Allah mengarahkan kepada kita yang selalu bermuara mengarah kepada tauhid. Dan juga semoga Allah selamatkan anak istri kita, keturunan kita dari akidah yang tidak benar, dari amalan yang tidak benar, sehingga kita semua, keluarga kita menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Udah Isya dari tadi ya? Jadi nggak usah ada ya pertanyaan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa aid bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.